Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Septi. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Bu Septi harap kalian semua masih dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Masih tentang globalisasi di sekitarku. Mari kita simak bersama-sama ya. Sebelum belajar, biasakanlah untuk selalu berdoa. Marilah baca doa agar setiap tindakan kita mendapatkan berkah dari Sang Maha Kuasa. Bu Septi ingatkan kembali bahwa kita harus selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Oke, materi kita hari ini adalah bahasa Indonesia dan juga IPA. Kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan juga tentang proses penyaluran energi listrik. Kita akan menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat kita pelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah penduduk? Oke, untuk mengetahui informasi tersebut, kita baca bersama-sama teks berikut. Oke, kita baca bersama-sama ya. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana sih listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, panas bumi, dan aliran angin. Nah, anak-anak, ini adalah gambaran tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah-rumah, mulai dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah atau pelanggan listrik. Bu Septi lanjutkan teks bacaannya ya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Bagaimana? Anak-anak sudah paham? Proses menyalurkan energi listrik. Oke, anak-anak sambil diperhatikan gambar yang ada di video. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan. Selanjutnya, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan.
Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak akan kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Selanjutnya, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Lalu, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Nah, sudah lebih paham kan tentang proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah? Oke, sekarang ayo kita berlatih menjawab soal untuk menemukan informasi penting dalam teks. Nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Iya, jawabannya ada air, panas bumi, angin, dan lain sebagainya. Nomor 2. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Nah, sekarang anak-anak coba jawab ya. Nomor 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Oke, jawabannya karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak akan kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan dimaksudkan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada di rumah-rumah. Lalu nomor 4, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi seperti saat ini? Anak-anak coba jawab ya. Selanjutnya, simak teks berikut ya. Nikola Tesla, sang penemu pembangkit listrik. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sampai sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Perlu anak-anak ketahui bahwa sumber energi listrik itu ada beragam. Di antaranya ada PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, dan juga PLTN. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. PLTG adalah pembangkit listrik tenaga gas. PLTD adalah pembangkit listrik tenaga diesel, dan juga PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, saatnya kita evaluasi. Nah, anak-anak, Bu Septi sudah menjelaskan materi hari ini. Sekarang anak-anak silahkan kerjakan evaluasi berikut ini ya. Silahkan tulis soalnya dulu, kemudian jawab di buku tugasmu. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya pembelajaran hari ini sudah selesai.
Oke, tadi kita sudah belajar menemukan informasi penting dalam teks dan juga proses penyaluran listrik ke rumah-rumah. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa.